5 tahap rahasia decluttering ala Jepang agar rumah tidak berantakan lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like. Ya, makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Melihat tumpukan barang di rumah yang sudah mirip instalasi seni abstrak, tapi versi berantakan, memang sering bikin tensi darah ibu naik turun lebih cepat daripada harga minyak goreng. Apalagi belakangan ini, media sosial lagi penuh dengan tren rumah estetik yang minimalis. Sementara rumah kita sendiri masih penuh dengan tumpukan kardus bekas paket online yang katanya mau dipakai buat kerajinan tangan, tapi malah jadi sarang nyamuk. Penting banget buat kita bahas ini sekarang. Karena rumah yang semrawut itu ternyata bukan cuma bikin mata pegal, tapi juga bikin pikiran kita sebagai ibu rumah tangga jadi gampang mumet dan sulit fokus. Ada sebuah artikel kesehatan mental yang menyebutkan bahwa kekacauan fisik di dalam rumah sangat berkorelasi dengan tingkat hormon stres pada perempuan. Jadi, membereskan rumah itu sebenarnya adalah bentuk pengobatan diri yang paling murah. Mari kita bedah 5 tahap rahasia decluttering ala Jepang yang bakal bikin rumah ibu rapi permanen dan tidak bakal balik berantakan lagi meskipun anak-anak hobi main kapal-kapalan di ruang tamu. Tahapan rahasia yang pertama dimulai dengan memahami filosofi Jepang yang disebut sebagai danshari, yang artinya bukan cuma sekadar buang-buang barang, tapi memutus ikatan emosional kita dengan benda yang tidak berguna. Ibu harus belajar tega untuk melepaskan daster kesayangan yang sudah bolong di ketiak, tapi masih disimpan dengan alasan sejarah. Karena barang itu sudah selesai tugasnya memberikan kenyamanan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu dengan tumpukan kenangan baju yang sudah tidak muat lagi di badan kita yang sekarang sudah makin makmur. Bayangkan kalau rumah ibu hanya berisi barang-barang yang memang benar-benar ibu butuhkan dan ibu sukai, pasti setiap sudut ruangan bakal terasa lebih adem dan tidak sesak lagi. Memutus rantai keinginan untuk menimbun barang itu adalah kunci utama supaya rumah tidak kembali seperti kapal pecah hanya dalam waktu 1 minggu saja. Tahap kedua adalah melakukan sortir berdasarkan kategori barang dan bukan berdasarkan lokasi atau ruangan rumah, agar ibu tidak pusing bolak-balik dari kamar ke gudang. Mulailah dari kategori yang paling mudah dulu, yaitu pakaian. Karena biasanya kita punya banyak baju yang nasibnya cuma jadi pajangan di lemari sampai bau apek karena jarang dipakai. Jangan biarkan lemari ibu berubah jadi museum tekstil pribadi yang isinya baju dari zaman masih gadis dulu, yang kalau dipaksakan pakai sekarang malah bikin kita susah napas. Kumpulkan semua baju dalam satu tumpukan besar di lantai supaya ibu sadar betapa banyaknya barang yang sebenarnya selama ini cuma menyita ruang dan energi kita untuk mencucinya. Dengan melihat tumpukan yang segunung itu, biasanya naluri ibu untuk mulai memilah mana yang layak simpan dan mana yang harus didonasikan akan muncul dengan sendirinya secara alami. Setelah urusan baju selesai, tahap ketiga adalah masuk ke kategori buku dan dokumen kertas yang seringnya memenuhi laci meja rias sampai kita susah cari sisir sendiri. Ibu harus sadar bahwa di zaman serba digital ini, menyimpan tumpukan bon belanja tahun lalu atau brosur perumahan yang sudah kedaluarsa, itu cuma bikin rumah terasa berat. Filosofi Jepang menekankan bahwa kertas-kertas itu adalah benda yang paling cepat bikin energi rumah jadi mati kalau dibiarkan menumpuk tidak jelas rimbanya. Simpan hanya dokumen yang benar-benar penting, seperti sertifikat atau buku garansi yang masih berlaku saja. Sisanya silakan dimasukkan ke tempat sampah atau kiloan kertas. Meja yang bersih dari tumpukan kertas akan membuat suasana hati ibu jadi lebih ringan saat harus mencatat daftar belanjaan atau sekadar duduk santai minum teh di sore hari. Tahap keempat yang paling menantang sekaligus emosional adalah mengurusi barang-barang kecil yang sering kita sebut sebagai komono.
mulai dari peralatan dapur sampai perintilan kosmetik. Di dapur biasanya ada koleksi tutup toples yang kehilangan badannya, atau spatula kayu yang sudah berjamur, tapi tetap disimpan karena merasa sayang kalau dibuang. Coba ibu bayangkan betapa nikmatnya kalau laci dapur rapi dan kita tidak perlu melakukan atraksi sirkus hanya untuk mengambil satu buah panci paling bawah. Sortir barang-barang ini berdasarkan fungsinya dan buang semua yang sudah rusak atau fungsinya sudah digantikan oleh alat yang lebih baru dan lebih canggih. Komono yang tertata akan membuat durasi masak ibu jadi lebih singkat, karena semua alat berada di tempat yang semestinya tanpa perlu acara cari-cari dulu. Tahapan rahasia yang kelima dan terakhir adalah menyisihkan barang-barang kenangan atau sentimental yang biasanya paling susah untuk dilepaskan karena ada nilai ceritanya. Rahasianya adalah simpan secukupnya saja dalam satu kotak khusus. Dan jangan biarkan barang kenangan ini tercecer di seluruh penjuru rumah, seolah rumah kita adalah galeri sejarah. Ibu bisa mengambil foto barang tersebut sebelum dilepaskan, supaya kenangannya tetap ada di galeri ponsel tanpa harus menyimpan benda fisiknya yang memakan tempat banyak. Menghargai masa lalu bukan berarti kita harus terjebak dengan tumpukan barang lama yang justru menghambat kita untuk menikmati kebahagiaan di masa kini. Setelah 5 tahap ini dilakukan dengan benar, rumah ibu dijamin akan memiliki aura yang berbeda dan jauh lebih menyenangkan untuk ditinggali bersama keluarga tercinta. Kesimpulan dari perjuangan decluttering ini adalah bahwa rumah yang rapi sebenarnya dimulai dari pikiran kita yang sudah bisa membedakan mana kebutuhan dan mana sekadar keinginan sesaat. Memang butuh keberanian besar untuk membuang barang yang dulu kita beli dengan uang sendiri. Tapi ingatlah bahwa ruang kosong di rumah itu jauh lebih berharga daripada tumpukan barang tidak terpakai. Kita seringkali terlalu pelit pada diri sendiri dengan memberikan ruang hidup yang sempit hanya karena tidak tega membuang barang yang sudah jadi sampah. Mari kita lakukan otokritik sedikit. Apakah selama ini kita benar-benar mencintai rumah kita, atau kita cuma menjadikannya sebagai tempat penyimpanan barang-barang mati saja? Hidup minimalis bukan berarti kita kekurangan, tapi justru kita sedang memberikan ruang untuk kebahagiaan baru yang lebih berkualitas masuk ke dalam hidup kita. Optimisme harus selalu ada, karena setiap langkah kecil yang ibu lakukan untuk membuang satu barang tidak berguna adalah kemenangan besar bagi kesehatan mental seluruh penghuni rumah. Ibu adalah manajer terbaik yang tahu kapan harus mempertahankan sesuatu dan kapan harus merelakannya pergi demi kebaikan bersama. Jangan sedih kalau awalnya terasa berat atau rumah jadi makin berantakan saat proses sortir berlangsung, karena itu adalah bagian dari transformasi menuju keindahan. Percayalah bahwa setelah semua barang yang tidak membahagiakan itu keluar, ibu akan merasa lebih bertenaga dan tidak lagi mudah emosi saat melihat kondisi rumah. Semangat terus buat semua ibu-ibu hebat yang sedang berjuang menata istananya supaya selalu menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Semoga rahasia decluttering dari Jepang ini bisa membawa perubahan besar yang positif bagi suasana rumah dan dompet kita semua. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.